Oke, aku bakal kasih tunjuk greenhouseku. Oke, ini adalah greenhouse pertamaku. Jadi pada awal mulai main kaktus sukulen sih nggak pakai greenhouse juga. Jadi cuman taruh di teras, dan karena mulai banyak koleksi sukulen waktu itu, jadi mutusin untuk bikin greenhouse kecil aja di pekarangan rumah. Jadi kalau yang udah pernah baca di blog blogspot.com, itu adalah bentuk awal dari greenhouse ini, dimana cuman ada satu meja, terus ini pinggir-pinggirannya juga baru tahun kemarin baru ditambah. Jadi karena pengen diperluas sedikit dan mumpung space masih ada, jadi kenapa enggak. Fungsi utama dari greenhouse itu menurut saya sih agar kita bisa mengontrol kondisi lingkungan dari kaktus kita. Habitat aslinya kaktus itu kan bukan di beriklim tropis seperti di Indonesia, jadi dia hidup di daerah yang kering dan curah hujannya sedikit, sedangkan di Indonesia sendiri hanya ada dua musim panas dan musim hujan. Jadi fungsi greenhouse itu untuk mengontrol apabila kondisinya ekstrim seperti hujan yang terlalu deras dan lama, atau menghindari dari sinar yang terlalu terik sehingga membuat tanaman sunburn. Sebenarnya bikin greenhouse itu nggak mesti yang harus besar banget, karena peruntukan sendiri kan untuk kaktus, jadi kaktus juga nggak perlu ruang yang terlalu banyak, jadi nggak selalu harus besar dulu. Ini pun greenhouse pertama yang saya buat ini cuman 1 kali 1,5 meter dan tingginya cuman 1,5 meter juga. Jadi ini dibuat dari bahan-bahan bekas, bahan-bahan yang seadanya, karena memang dulu budget minim, hanya satu meja ini aja dengan desain awal yang seperti di blog menghabiskan biaya sekitar 500.000, karena dalam membuat greenhouse yang banyak keluar biaya itu adalah UV, karena nggak bisa diganti dengan plastik biasa. Memang kelihatannya di awal plastik UV itu emang agak mahal, cuman kita lihat jangka panjangnya plastik UV ini awet banget. Sekarang di greenhouse ini sudah jalan hampir 3 tahun dan saya belum pernah ganti plastik UV sama sekali. Hanya saja perlu perawatan, kayak misalkan akan ada lumut di atasnya atau debu, itu bisa kita bersihin berkala lah biar nggak mengurangi fungsi dari sinar UV juga, karena kalau ada debu atau lumut tentu bakal sinar yang masuk juga akan berkurang gitu. Untuk fondasi saya pakai pipa paralon, biasa dicari di toko bangunan juga. Itu saya cor dengan semen, lanjutin dengan kayu bekas, kayu bebas lah jenis kayunya, yang penting gampang dicari dan menurut kalian kuat. Untuk mejanya dulu nggak pakai kalsiboard, sekarang saya pakai karena memang lebih nyaman aja, karena dia akan rata. Dulu awalnya ini pakai bambu, jadi meja bambu, karena permukaannya akhirnya tidak rata, sedangkan saya pengen biar dia rapi, saya tutup pakai kalsiboard. Kalau asbes itu nggak tahan air, kalsiboard yang tahan air. Rangka atapnya bebas mau didesain kayak gimana, yang penting jarak antar tanaman dan atap itu nggak terlalu dekat, karena kalau terlalu pendek tentu makin panas. Makanya takutnya kalau terlalu dekat entah kaktusnya bisa sunburn atau medianya bisa terlalu cepat kering. Dan saat ini juga tanaman masih aman-aman aja dari dulu. Terus untuk suhu greenhouse yang cocok untuk kaktus, sebenarnya saya juga kurang memahami suhu yang terbaik untuk kaktus ya, tapi di sini suhu biasa, suhu di siang hari itu paling tinggi 38 sampai 40 itu udah paling tinggi, dan nggak ada masalah selama ini. Warna kaktus terutama yang variegata masih cukup oke, cerah lah. Untuk pembungaan juga untuk Astro dan Gymno selama ini masih cukup rajin berbunga. Tentu juga suhu dari greenhouse juga mempengaruhi kemampuan kaktus untuk berbunga, cuman tetap harus didukung dengan nutrisi yang bagus.
Untuk sirkulasi udara itu emang harus yang bagus ya, karena kalau nggak ada sirkulasi udara di dalam ruangan greenhouse itu bakal pengap sekali, karena di sini nggak ada pintu atau segala macam, jadi sirkulasi udaranya bagus. Saya nggak perlu ventilasi lagi karena memang di sini semi greenhouse sih namanya, jadi dia terbuka. Untuk penyiraman sendiri, penyiraman setiap di greenhouse itu beda-beda, jadi kita harus trial dan error untuk tahu intensitas penyiraman yang bagus untuk di setiap greenhouse. Kalau di greenhouse ini saya siramnya 1 kali seminggu, jadi dengan suhu normal di siang hari itu 38-40, saya menyiramnya seminggu sekali. Dan lama penyinaran di sini sekitar dari jam 9 pagi sampai jam 3 atau 4 sore. Jadi yang terpenting untuk pembuatan greenhouse itu balik lagi ke kenyamanan kalian masing-masing. Yang penting kalian nyaman berada di dalam situ dan kaktusnya bagus, suhunya juga nggak terlalu tinggi, terus kelembaban, sirkulasi udara yang bagus, terus kenyamanan kalian berada di dalam. Karena kalau kalian sendiri nggak nyaman, gimana mau beraktivitas di greenhouse itu loh. Banyak yang tanya tentang paranet. Jadi untuk penggunaan paranet itu kita bisa sesuaikan, kita rasain aja sendiri dengan diri kita sendiri. Kita masuk greenhouse itu terasa nyaman atau enggak nyaman di sini, dalam arti terlalu panas atau enggak. Misalkan kita sendiri merasa terlalu panas, ya udah kita tambah paranet aja. Jadi enggak baku harus tambah paranet atau enggak. Kalau yang di sini enggak perlu paranet karena memang di sini panas, cuman sirkulasi udaranya bagus, jadi nggak terlalu pengap di dalam gitu. Untuk plastik UV jujur saya nggak tahu ini konsentrasi berapa, ketebalan berapa, tapi yang biasa di pasaran itu kayaknya yang 14%. Setiap daerah kan beda-beda ketersediaan materialnya, jadi yang bisa saya saranin adalah pakailah yang ada di sekitar kamu. Memang jika itu terlalu panas, disesuaikan dengan penambahan entah itu paranet atau insect net. Jadi insect net juga bisa diakalin sebagai pengganti paranet kalau kalian mau mengurangi sedikit saja cahaya yang masuk ke greenhouse kalian. Terus untuk apa lagi ya, nggak banyak sih yang bisa dibahas dari greenhouse ini, cuman untuk material-material yang saya pakai di sini benar-benar material kebanyakan bekas. Jadi kelihatan di sini banyak kayu-kayu yang disambung-sambung karena memang ukurannya serba nanggung. Jadi saya sambung, dan jelas saya juga tetap pengen hemat biaya untuk bikin greenhouse ini. Setelah di upgrade kiri kanan kan saya nambah meja lagi. Di kiri kanan saya itu nambah kurang lebih hampir 500-an juga, karena kan ini di bagian samping sayap-sayap ini menggunakan plastik untuk atap, dan untuk dinding-dinding itu saya pakaiin UV juga, jadi perlu UV lebih lah untuk membuat ini. Oke, untuk kaktus-kaktus yang ada di greenhouse ini itu macam-macam, ada yang astro, ada yang gino, ada yang lopopora juga masuk, Ariocarpus masuk, Acipodium ada, Notocactus, dan banyak juga jenis-jenis yang masih saya belum tahu ID-nya. Jadi memang greenhouse ini tidak mengkhusus jenis tertentu, asal kaktus masuk bisa. Oke, jadi segitu aja review dari greenhouse saya ini. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena jujur juga saya nggak terlalu mendetail dalam membangun greenhouse. Yang penting tanaman saya tidak terkena hujan dan intensitas cahaya itu bisa dikontrol atau dikurangin biar nggak terkena direct sun, itu cukup berbahaya untuk beberapa kaktus. Terus buat teman-teman yang baru mulai ingin membuat greenhouse, mulailah dari memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Nggak usah berpikir bahwa membuat greenhouse itu harus dengan budget yang tinggi, dengan bahan-bahan yang mahal-mahal seperti besi, seperti baja ringan. Jadi untuk teman-teman yang budgetnya masih terbatas, tetap bisa membuat greenhouse seperti saya ini juga dibangun dari ngumpulin uang sedikit demi sedikit.
dan memungut material bekas yang sisa pakai. Jadi buat teman-teman nggak usah berkecil hati untuk membangun greenhouse yang sederhana aja. Yang penting kaktusnya sehat dan kalian bisa menikmati memelihara kaktus dari, kalau saya boleh bilang, dari bawah lah, karena jauh lebih nikmat rasanya kalau kita membangun sesuatu itu dari kecil dulu gitu. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya dari greenhouse ini. Paling tidak teman-teman bisa paham apa sih yang harus diperhatikan untuk membangun greenhouse yang cocok untuk kaktus. Jadi kalau buat teman-teman ada yang masih kurang jelas atau ya ada yang ingin tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan semangat buat teman-teman yang baru akan memulai membuat greenhouse sederhananya sendiri, dan semoga bisa teman-teman jadikan referensi untuk membangun greenhouse, dan semoga kaktus kalian makin bagus dengan kalian membuat greenhouse. Oke.